Halo semuanya, siapa nih yang udah mulai kepikiran mau ngapain sama uang THR? Biasanya sih baru cair langsung ludes ya, entah buat belanja, buat traktiran, atau buat bagi-bagi ke saudara, sampai dompet nangis di pojokan. Wajar sih, karena kan di Indonesia THR itu udah identik banget sama tradisi berbagi. Tapi kalau nggak diatur dengan cerdik, duit yang seharusnya bisa terpakai untuk hal-hal yang penting, malah bisa habis begitu aja, dan ujung-ujungnya kita yang pusing sendiri pas habis lebaran. Nah, biar nggak gitu-gitu banget ya, di episode kali ini kita bakal coba bahas nih, cara paling cerdik untuk memanfaatkan uang THR, supaya nggak langsung lenyap. Khususnya buat kita-kita yang punya banyak tanggungan dan masih harus ikut budaya bagi-bagi THR ke keluarga. Gimana caranya berbagi tanpa boncos? Gimana supaya THR nggak cuma numpang lewat? Stay tune sampai habis. Oke, cara yang pertama yaitu bikin pos-pos THR sejak awal. Ini langkah yang paling penting ya. Begitu THR kalian cair, langsung aja kalian bagi-bagi ke pos yang udah ditentukan. Jangan biarkan semuanya numpuk di satu rekening aja. Karena kalau begitu, dijamin uang itu bakal ngalir kayak air tanpa kalian sadari. Karena ya, otak kita itu seringkali melihat angka besar sebagai bonus yang boleh dipakai sesuka hati. Padahal kan THR itu sebetulnya bukan buat dihabisin dalam sehari dua hari ya. Kalau nggak diatur, ujung-ujungnya THR langsung ludes buat belanja baju baru, buat jajan, atau buat traktir orang tanpa batas, atau buat beli gadget baru misalnya. Nah, gimana caranya supaya THR ini bisa awet dan kepake dengan bijak? Pastinya yaitu pakai metode alokasi. Beberapa metode alokasi THR yang bisa kalian coba, misalnya 50-30-20 ya. Udah sering banget aku bahas metode ini di beberapa episode sebelumnya. Jadi 50% dari uang THR yang kalian terima itu untuk kebutuhan utama. Bisa buat bayar utang, buat zakat, THR ke keluarga inti, atau kebutuhan wajib lain. Lalu 30% untuk keinginan. Kalau kalian mau beli baju baru, jajan makanan enak, atau upgrade barang misalnya, ambil dari sini. Terus untuk yang 20% sisanya itu untuk tabungan atau investasi. Bisa buat dana darurat ya, atau simpanan jangka panjang, atau modal usaha. Terserah kalian. Atau opsi metode lain misalnya 40-40-20. Ini bisa jadi cocok buat yang banyak tanggungan nih. Jadi 40% dari total THR yang kalian miliki itu untuk keluarga dan berbagi. THR ke orang tua, saudara, keponakan, zakat, sedekah. Lalu 40% lainnya buat kebutuhan pribadi kalian. Buat bayar utang, atau buat beli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Dan selebihnya 20% itu untuk masa depan. Bisa disimpan, atau diinvestasikan, atau jadi modal usaha kecil-kecilan kalian gitu. Atau opsi metode alokasi lainnya 60-20-20. Ini mungkin cocok buat kalian yang masih single dan mau nabung lebih banyak. Jadi 60% dari total THR kalian itu dialokasikan untuk kebutuhan dan gaya hidup gitu ya. Keperluan lebaran, mudik, THR ke keluarga. Setelah itu 20% untuk tabungan atau investasi. Pilihannya bebas, bisa ke rekening terpisah atau produk investasi atau lagi-lagi dana darurat misalnya. Dan 20% sisanya untuk self reward kalian. Gak ada salahnya ya, kasih hadiah buat diri sendiri asal masih dalam batas wajar. Nah, hindari juga kesalahan-kesalahan yang sering banget terjadi dalam hal budgeting THR ya. Kayak misalnya gak bikin batasan yang jelas. Banyak yang niatnya tuh mau ngatur THR, tapi karena nggak ada nominal yang spesifik, akhirnya kebablasan. Terus juga jangan lupa untuk alokasi buat dana darurat. Lebaran bisa bikin pengeluaran yang nggak terduga, kayak misalnya biaya servis kendaraan buat mudik, gitu ya. Nah, kalau uang THR kalian udah habis duluan, nggak ada dana darurat, bisa repot kan? Terus juga jangan mencampurkan THR dengan penghasilan lain. Karena akhirnya kalian jadi nggak tahu nih mana uang yang bisa dipakai dan mana yang harus disimpan. Dengan membuat pos-pos THR sejak awal, kalian bisa lebih tenang dan nggak takut uang kalian habis nggak jelas tanpa arah. Next, cara yang kedua,
gunakan sistem amplop digital. Nah, setelah THR dialokasikan, langkah berikutnya adalah jangan biarkan semua uang itu ada di dalam satu tempat yang gampang kalian akses. Ini trik untuk menghindari pengeluaran yang nggak terkontrol. Pakai sistem amplop digital. Nah, kenapa ini penting? Karena kita tuh sering banget terjebak dalam ilusi saldo masih banyak. Pas buka rekening atau e-wallet gitu ya, kita ngelihat ada angka yang besar, terus tanpa pikir panjang langsung check out barang di marketplace. Padahal itu jadi pemborosan yang nggak perlu. Begitu dihitung ulang, ternyata uangnya udah menipis. Nah, gimana caranya pakai sistem amplop digital ini? Pertama, bisa pakai rekening terpisah ya. Pisahkan THR kalian ke rekening khusus yang nggak ada kartu ATM-nya, jadi nggak gampang diambil sama kalian buat belanja-belanja impulsif ya. Atau bisa juga pakai fitur tabungan berjangka di bank digital, supaya nggak bisa diambil dalam waktu dekat. Atau opsi lainnya, manfaatkan fitur e-wallet. Banyak dompet digital yang sekarang tuh udah punya fitur kantong atau saldo terpisah gitu ya. Misalnya, kalian bisa bikin kantong khusus buat THR keponakan, kantong buat dana darurat, dan kantong buat self-reward. Ini bakal bikin uang kalian lebih terorganisir dan gak gampang tergoda untuk dipakai semua. Nah, kalau kalian prefer pakai uang cash, uang tunai, bisa pakai amplop fisik ya. Misalnya amplop pertama, THR buat orang tua dan saudara. Terus amplop yang kedua buat kebutuhan pribadi, dan amplop ketiga buat investasi dan tabungan. Misal nih, kalian THR-nya 5 juta. Terus kalian langsung bagi aja 2 juta ke rekening khusus buat keluarga dan THR keponakan, 1,5 juta ke e-wallet untuk kantong dana darurat, terus 1 juta ke dompet digital buat pengeluaran lebaran, dan 500.000 masuk ke rekening investasi atau tabungan. Jadi kalian masih bisa tetap menikmati THR kan, tanpa takut uangnya tiba-tiba ludes. Dengan cara ini, kalian bisa menghindari kebiasaan boros dan memastikan THR kalian benar-benar terpakai untuk hal yang penting. Next, cara yang ketiga, bagi-bagi THR dengan strategi. Kita tahu ya, di Indonesia tuh kita bagi-bagi THR udah jadi budaya. Gak cuma buat anak kecil aja, tapi juga buat saudara, buat ponakan, kadang bahkan ke tetangga dan teman dekat ya. Tapi masalahnya, kalau kita nggak pakai strategi, THR bisa langsung habis dalam 1 hari, cuman buat berbagi. Jadi, gimana caranya tetap berbagi uang THR dengan cara yang bijak? Oke, pertama, tentuin dulu siapa yang benar-benar butuh. Nggak perlu asal kasih THR ke semua orang hanya karena nggak enakan ya. Ingat, tujuan berbagi itu buat membantu, bukan buat gaya-gayaan, bukan karena gengsi. Cara simpelnya, bikin daftar prioritas. Misal prioritas pertama itu adalah orang tua, terus adik atau kakak yang masih sekolah atau kuliah, atau anggota keluarga yang memang butuh. Misalnya ada yang lagi kesulitan secara finansial gitu. Terus prioritas yang kedua, keponakan atau saudara yang masih kecil-kecil. Biasanya mereka lebih excited terima THR, tapi nggak perlu nominal yang besar. Dan prioritas yang ketiga, teman atau tetangga, atau sepupu jauh juga bisa ya, kalau memang ada anggaran lebih. Tapi kalau budget bagi-bagi THR ini terbatas, kalian fokus ke prioritas utama aja. Jangan ngerasa wajib kasih ke semua orang, apalagi kalau kalian sampai ngorbanin keuangan sendiri. Dan opsi lainnya, bisa juga loh berbagi dengan cara yang lain bukan pakai uang tunai. Contoh, bikin parcel lebaran. Bisa dalam bentuk makanan, snack, atau kebutuhan sehari-hari. Ini bisa lebih berkesan dan biasanya lebih dihargai daripada uang tunai. Atau opsi lain, voucher belanja atau makanan. Misalnya, kasih voucher minimarket atau makanan yang bisa mereka pakai kapan aja. Ini bisa lebih berguna apalagi buat yang udah kerja. Atau bisa juga hadiah personal ya, kalau buat saudara atau teman dekat gitu. Bisa tuh kalian kasih barang-barang kecil yang bermanfaat, kayak buku, alat tulis, atau skincare, atau apalah terserah yang sesuai dengan kebutuhan si penerima. Alternatif ini nggak cuma bikin pengeluaran jadi lebih terkendali, tapi juga terasa lebih thoughtful daripada cuman amplop yang berisi uang.
Dan jangan lupa untuk tentuin nominal yang wajar ya. Dan gak perlu ngerasa bersalah. Banyak orang yang ngasih THR dalam nominal yang besar tuh karena takut dianggap pelit atau gengsi sama keluarga gitu kan. Nah, stop mindset kayak gitu ya. Supaya bisa tetap berbagi tapi nggak kebablasan, kalian bisa lakukan beberapa hal ini. Mulai dari tentukan budget maksimal untuk THR sebelum mulai bagi-bagi. Misalnya, kalian cuma alokasikan 1 juta untuk bagi-bagi THR, jadi kalian harus bagi itu dengan bijak. Setelah itu, bikin range nominal. Misalnya, anak kecil atau keponakan itu kalian kasih 20-50 ribu. Sedangkan untuk saudara dekat, bisa 50-100 ribu. Dan untuk orang tua, bebas ya, sesuai kemampuan. Ingat, nominal yang kecil itu tetap berharga. Anak-anak kecil tuh bakal tetap senang-senang aja kok. Dikasih cuma 10-20 ribu. Yang penting suasana lebarannya tetap seru dan hangat. Oh iya, by the way, kadang ada nih situasi di mana kita itu ditodong THR secara langsung. Dan itu belum masuk budget gitu ya. Misalnya budget THR untuk bagi-baginya udah habis, udah kebagi semuanya. Terus tiba-tiba ada orang lagi yang belum kebagian THR. Nah, kalau memang kalian udah nggak ada budget lagi, jangan panik. Coba pakai beberapa cara ini. Misalnya, jawab dengan jujur tapi santai gitu ya. Wah, tahun ini aku lagi nabung nih buat sesuatu, jadi nggak bisa ngasih THR sebanyak tahun lalu ya. Atau alihkan ke cara lain. Aku nggak bisa kasih uang, tapi nanti aku bawain makanan deh pas kumpul ya. Atau bisa juga gunakan humor. THR aku juga udah ludes duluan nih, gantian aku yang minta, gitu misalnya. Bercanda aja tapi. Yang penting, jangan ngerasa bersalah kalau kalian nggak bisa kasih THR ke semua orang. Karena toh nggak ada ya aturan wajib buat kasih THR ke semua orang di keluarga atau di sekeliling kita. Jadi, berbagi itu baik, tapi jangan sampai bikin kalian sendiri kesulitan. Next, cara yang keempat, prioritaskan bayar utang dan kebutuhan mendesak. Jujur, THR tuh bisa sering banget ya bikin kita lupa diri. Begitu cair, kita langsung kepikiran buat belanja ini itu, beli gadget baru. Padahal kalau masih punya utang, prioritas utama kita tuh harusnya melunasi dulu. Jadi ini kesalahan umum ya, ketika kita lebih mementingkan belanja daripada bayar utang. Banyak orang yang mikirnya, ya THR kan setahun sekali, masa iya nggak dipakai buat senang-senang? Tapi problemnya, kalau kalian punya utang tapi malah dipakai buat foya-foya, nanti efeknya malah lebih panjang loh. Contoh, misalnya kalian punya utang pay later sebesar 2 juta. Tapi kalian malah pakai THR 2 juta buat beli handphone baru. Nah, akhirnya bulan depan kalian masih harus bayar pay later itu lagi kan? Bukannya ngerasa lega dan bisa pakai uang kalian untuk kebutuhan yang lebih penting. Atau misalnya nih, kalian ada utang ke teman atau keluarga gitu ya. Tapi kalian malah belanja untuk keperluan lebaran dulu, bukan kebutuhan. Dengan alasan biar kelihatan oke, kece pas lebaran. Nah, jangan sampai nih THR yang seharusnya bikin hidup kalian lebih ringan, malah bikin beban utang makin berat. Nah, cara untuk ngatur THR, kalau misalkan kalian punya utang, coba pakai sistem ini. Misalnya, gunakan minimal 50% dari THR kalian untuk bayar utang. Kalau bisa lunas, lunasin aja. Tapi kalau nggak bisa, minimal cicil sebagian supaya beban kalian berkurang. Dan selain itu, prioritaskan utang yang berbunga tinggi. Kalau misalkan ada utang kartu kredit, atau pinjol, atau pay later, bayar dulu yang bunganya gila-gilaan. Dan jangan ambil utang baru buat lebaran. Ini penting banget. Kalau kalian THR yang nggak cukup untuk belanja, untuk bagi-bagi THR ke ponakan, ke saudara, ke orang tua, ya berarti harus realistis ya, bukan malah minjem lagi. Nah, tips untuk bayar utang pakai THR tanpa bikin uang THR kalian kering, negosiasi dulu kalau bisa. Kalau utang kalian itu ke keluarga atau ke teman, coba jelasin kondisi keuangan kalian dan kasih cicilan sesuai dengan kemampuan. Terus bisa juga gunakan teknik split payment. Kalau misalkan nggak bisa bayar semuanya sampai lunas, bagi jadi beberapa bagian. Misalnya 50% dari THR untuk bayar utang, 30% untuk kebutuhan lebaran, dan 20% untuk tabungan atau dana darurat gitu ya.
Dan yang gak kalah penting, jangan merasa kehilangan. Ingat, kalau kalian bayar utang itu bukan berarti kalian kehilangan uang, tapi justru mengurangi beban masa depan kalian. Intinya, THR itu bisa jadi penyelamat kalau dipakai untuk lunasin utang dulu, bukan buat foya-foya. Begitu utang aman, baru deh mikirin hal lain. Next, cara yang kelima, investasikan sebagian minimal 20%. Oke, jujur deh, siapa yang kalau dapat THR langsung kepikiran buat beli sesuatu yang konsumtif? Entah itu gadget baru, baju lebaran yang lebih kece dari tahun sebelumnya, atau bahkan nongkrong di tempat-tempat yang fancy misalnya. Padahal ada loh cara lebih cerdas dalam memanfaatkan THR, yaitu diinvestasikan. Jadi gini, kalau misalkan kalian ngabisin THR buat belanja, keperluan konsumtif gitu ya, uangnya langsung hilang kan? Tapi kalau kalian investasikan, uang kalian itu bisa berkembang dan justru nambah. Makanya coba alokasikan minimal 20% dari THR kalian untuk investasi. Kalau selama ini investasi itu terasa kayak sesuatu yang ribet dan butuh modal gede, sekarang kan udah nggak gitu lagi ya. Cuma dari uang THR aja, kita bisa mulai dengan modal yang kecil. Beberapa pilihan investasi yang bisa dimulai dengan uang THR, diantaranya kayak misalkan reksadana. Bisa mulai dari 10.000 aja, kurang murah apa lagi tuh. Dan pilih yang sesuai dengan profil risiko kalian ya. Reksadana pasar uang, ini paling aman tapi imbal hasilnya kecil. Atau reksadana pendapatan tetap, ini risikonya lebih tinggi, tapi return-nya juga lebih besar ya tentunya dari RDPU. Atau emas digital. Bisa dibeli mulai dari 5.000-an aja di aplikasi fintech atau pegadaian. Dan ini cocok buat yang pengen investasi aman untuk jangka panjang ya, bukan jangka pendek, ingat. Atau bisa juga saham. Kalau kalian mau coba investasi yang lebih berisiko, tapi punya potensi return yang tinggi, kalian bisa coba beli saham blue chip. Dan kalau misalkan disuruh memilih antara investasi atau menabung dari uang THR, sebenarnya ini tergantung dengan kebutuhan ya. Tapi kalau misalkan cuma ditabung di rekening biasa, uang kalian bakal kepotong sama biaya admin dan nilainya bakal tergerus sama inflasi. Jadi misalnya nih, tahun ini THR kalian 3 juta, itu cukup buat beli sesuatu. Tapi tahun depan belum tentu harganya sama. Sementara kalau kalian investasikan, uang itu bisa tumbuh kan? Katakanlah misalnya kalian taruh 1 juta di reksadana dengan return 10% per tahun, setahun kemudian bisa jadi 1,1 juta. Atau kalau misalnya kalian beli emas senilai 1 juta, kalau harga emas naik 10% dalam 1 tahun, nilainya bisa naik jadi 1,1 juta juga atau lebih. Oh iya, jangan lupa bahwa investasi itu ada yang riba dan yang non-riba. Jadi buat kalian yang concern soal riba, ada opsi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya reksadana syariah, saham syariah, emas, sukuk ya. Jadi pilih aja sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan profil risiko. Yang terpenting tuh ada sebagian uang THR kalian yang berkembang dan gak langsung habis semuanya buat hal-hal yang konsumtif. Kalau THR tahun ini kalian bisa investasikan, siapa tahu tahun depan jumlahnya udah bertambah. Lumayan kan? THR nggak cuma dinikmati sesaat, tapi bisa jadi modal buat masa depan. Next, cara yang keenam, jangan langsung upgrade lifestyle. Ini salah satu jebakan terbesar deh saat dapetin THR. Kita ngerasa kaya mendadak. Padahal THR itu uang dadakan, bukan kenaikan gaji permanen seterusnya. Tapi ya banyak ya dari kita yang langsung naik gaya hidupnya begitu uang masuk rekening. Contoh klasiknya tuh kayak misalnya beli handphone baru, padahal handphone yang lama masih bagus, atau tiba-tiba nongkrong di tempat-tempat yang mahal, biar kelihatan sukses, kaya gitu kan. Atau bisa juga belanja barang-barang fashion. Mungkin itu baju, sepatu, tas, buat dipakai sehari doang pas lebaran. Nah ini namanya lifestyle inflation. Sekali kita terbiasa sama gaya hidup yang tinggi, biasanya bakal susah untuk balik ke pola hidup sebelumnya. Masalahnya, kalau uang THR dipakai lebih banyak untuk gaya hidup yang lebih tinggi, bulan depan bakal berasa banget dampaknya. Bayangin gini, kalian bulan-bulan biasa udah nyaman makan di warung 20 ribuan gitu kan.
Nah, pas dapet THR, kalian mulai sering makan di tempat yang harganya 50 ribuan ke atas per porsi. Terus begitu THR habis, kalian balik lagi ke warung biasa, tapi rasanya jadi kayak kurang puas. Ini nih jebakan upgrade lifestyle. Kalau nggak dikontrol, keuangan bakal makin boros deh. Nah, gimana nih caranya menahan godaan belanja berlebihan pas lebaran? Pertama, buat budget maksimal. Misalnya maksimal 500 ribu buat belanja baju dan makanan yang fancy, jangan lebih dari itu. Selain itu, jangan lupa untuk tanya diri sendiri, ini butuh atau cuma nafsu? Kalau misalkan jawaban kalian biar kelihatan keren, biar kelihatan kece nanti pas hari H lebaran, ya udah skip aja. Dan bisa juga pakai trik tunda 3 hari. Kalau masih kepikiran dan memang butuh, baru beli. Ini untuk barang-barang yang harganya mungkin cukup terjangkau, murah gitu ya. Tapi kalau harganya mahal, mungkin sampai jutaan rupiah, nah waktu tundanya bisa diperpanjang. Dan untuk mengontrol keinginan upgrade lifestyle supaya tetap realistis, ingat bahwa boleh senang-senang, tapi jangan kebablasan. Neraktir diri sendiri, self-reward itu nggak ada salahnya ya, asal tetap sesuai dengan budget. Selain itu, coba bandingin dengan pengeluaran kalian sebelumnya. Kalau tiba-tiba semua kebiasaan naik drastis, itu artinya harus ditahan. Dan juga, pikirin jangka panjangnya bakal seperti apa. Mending uangnya dialokasikan buat investasi atau dana darurat, daripada buat kesenangan yang cuma sebentar aja. Intinya, jangan sampai THR bikin kalian naik gaya hidup sementara, tapi nggak lama setelah itu dompet kalian kering. Tetap enjoy, tapi tetap sadar batasan. Dan cara yang ketujuh, gunakan uang lebih untuk kebaikan, tapi yang nggak bikin tekor ya. Buat kalian yang dapat THR lebih dari yang dibutuhin, mending jangan langsung berpikir untuk foya-foya. Ada cara yang lebih cerdik untuk memanfaatkan uang ini, yaitu berbagi, tapi dengan cara yang nggak bikin dompet jebol. Seringkali kita tuh mikir kalau berbagi itu harus dalam jumlah besar kan, biar kelihatan baik. Padahal berbagi yang paling bagus itu yang konsisten dan nggak bikin diri sendiri susah. Nah, cara untuk berbagi yang nggak bikin dompet jebol, itu misalnya bisa dengan patungan donasi. Ini misalnya kalian pengen bantu orang, tapi budget kalian terbatas gitu ya. Nah, coba ajak teman-teman kalian untuk patungan donasi. Misalnya, kalian mau kasih santunan ke panti asuhan gitu ya. Kalau kalian sendiri mungkin cuma bisa 50 ribu atau 100 ribu. Tapi kalau misalkan 10 orang yang patungan, udah jadi 500 ribu atau 1 juta bahkan. Lebih banyak dan impactful kan? Atau bisa juga dengan sedekah kecil tapi rutin. Jadi daripada sekali donasi gede, tapi setelahnya keuangan kalian kacau, lebih baik coba bagi ke dalam jumlah yang kecil, tapi rutin. Misalnya nih, dari THR 3 juta, itu kalian alokasikan 100 ribu buat sedekah setiap bulan selama beberapa bulan ke depan. Atau opsi lainnya, bantu dengan cara lain selain uang. Kalau kalian lagi bener-bener mepet banget secara budget, berbagi itu nggak harus selalu dalam bentuk uang ya. Bisa juga dengan cara lain kayak bantu tetangga yang butuh tenaga, atau kasih barang yang udah nggak kepakai tapi masih layak gitu kan. Berbagi itu bukan cuma soal uang keluar aja, tapi juga soal efek baik yang kita dapetin. Orang yang sering berbagi itu cenderung lebih tenang, lebih bahagia, dan dipercaya rezekinya lebih lancar gitu kan. Dan selain itu, berbagi dengan bijak bisa bikin kita lebih disiplin dalam mengelola uang. Karena kita bukan cuma asal ngasih aja, tapi tetap memperhitungkan keuntungan pribadi. Jadi, kalau kalian dapat THR lebih, jangan cuma dipikirin buat belanja aja ya. Ada banyak cara untuk bikin uang itu lebih bermanfaat tanpa bikin kalian boncos. Nah, itu dia beberapa cara biar uang THR kalian gak langsung ludes begitu aja ya. Dari semua cara tadi, mana nih yang paling relate sama kondisi keuangan kalian? Atau kalian udah punya cara sendiri untuk nyiasatin THR? Share di kolom komentar ya, biar kita semua saling belajar. Oke, segitu dulu untuk episode kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.